dan gue nggak, waktu itu pantangannya adalah gue nggak mau nikah kalau misalkan nggak bisa memprovide perumahan, housing ya, housing lah ya, in any kind of form, boleh ngontrak, boleh apapun itu gitu, even kos bareng gitu, it was one of the options. Tapi waktu itu pokoknya pengennya ya itu dia berdua sih, emang lebih pengen berdua waktu itu ya memilihnya. Jadi tapi itu jalan yang dipilih. Ya the road to go there aja sih yang agak sedikit berliku, dalam artian ya novelnya ditolak, kemudian ngerantau juga kan pilih-pilih ya, apply ke sini ditolak, apply ke sana ditolak, ya itu agak bikin down sih. There was a point of time semua aplikasi internal gue ditolak dan buku gue juga ditolak lagi. So there was one point of time in life di mana life was full of rejections ya. That was kind of tough. Tapi ya bismillah aja waktu itu lah ya mungkin. Gitu. Ya jadi there's no such thing as jalan semulus itu ya Kang, pokoknya. Ceritanya iya. Kan orang cuma ngeliat kegantengan gua aja ya. Gitu. Ya. Gak ngeliat jungkir baliknya. Ini nih 10 tahun yang lalu nggak ada loh ini gara-gara kurang tidur. Tuh. Yang lainnya udah mundur ya. Nah, iya, inilah siang kerja malam nulis tuh. Nah, ini. Untung gak bisa nutupin pakai ginian, alhamdulillah. Gitu. Bawin gantian dong, share drama-dramanya. Bagaimana dulu menemukan jodoh rumah di selatan Jakarta, bukan Jakarta Selatan ya, Jakarta. Bukan Jakarta Selatan, selatan Jakarta ya. Selatan Jakarta yang jaraknya 30 km itu yang dulu kalau mau ke kantor pakai acara dihalangin truk. Ya, terus tim Kian tuh kalau mau acara deg-degan, Liguina nyampe jam berapa ya? Aku belum nyampe karena nggak tahu jam berapa nyampenya, macet. Jadi pengalaman aku membeli rumah itu nggak banyak drama. Aku ngerasainnya beli properti itu kayak jodoh. Begitu klik kebeli gitu. Kebeli asin nggak langsung punya uangnya, tapi pas kita udah siap buat nyicil, naksir satu rumah, langsung ternyata bisa kita beli gitu. Terus pindahan lagi, ini menarik, bagus nggak ya, kebeli gitu. Terus pernah punya juga properti yang menurut kita, aduh ini kayaknya kita udah susah maintainnya, tahu ada yang mau beli, kejual gitu. Terus pas itu properti kejual, ada tanah yang kita naksir, oh jodoh nih, berarti yang kejual ini kita langsung jadiin tanah lagi. Jadi proses membeli tuh walaupun duitnya nggak langsung ada, kita sampai punya KPR 2 kali, tapi beli propertinya tuh nggak banyak drama. Aku banyak dramanya itu renovasinya, Nat. Yeah. Jadi, si rumah di selatan Jakarta 20 tahun yang lalu, itu 20 tahun yang lalu, astagfirullah. 20 tahun yang lalu itu, waktu baru tinggal di rumah itu 3 bulan, jadi bayanginnya rumah pertama, waktu itu baru punya anak, umurnya baru 8 bulan, aku ibu rumah tangga, tahu-tahu kok ini plafonnya ada titik-titik ya, aku tusuk ya, terus tahu nggak, hujan rayap dari plafonnya. Nangis aku hari itu, udah nyicilnya mepet, nggak punya uang cash banyak-banyak. Jadi langkah pertama yang kami harus lakukan setelah menempati rumah baru tercinta itu adalah harus cari pinjaman untuk bongkar seluruh plafon lantai dasar karena ternyata semuanya udah rayap. Ternyata beli rumah tuh kayak gitu. Ini ya, berat ya itu kalau udah rayap berat banget itu. Itu sedih banget, ampun-ampunan. Tapi ya itu terjadi. Jadi belum selesai sampai situ ya, ketika rumahnya udah kebeli, tunggu dulu. Udah pasang horden kan, kita pikir pasang horden selesai kan? Aku pikir udah bisa leha-leha. Iya. Gue inget banget tuh, kompor juga nyicil pakai kartu kredit gitu ya, cicilan. Terus udah gitu, gue pernah inget nih. Sorry, I'm not trying to turn it back to me ya, tapi kayak ini lucu banget. There was a point in time di mana kita benar-benar habis-habisan ngisi rumah sampai ya kartu kredit itu max out untuk si kompor itu, sama akhirnya apa coba, ada satu section di jendela kita itu pakai koran. Pakai koran dulu. Habis
duit hordeng. Habis itu udah all out banget anjir, gila. Jadi Aduh, artinya punya properti itu datang dengan berbagai konsekuensi sesudahnya gitu. Mungkin mirip kayak gini, orang tuh berpikir, oh tujuannya tuh harus nikah, padahal sesudah nikah tuh ada perjalanan hidup selanjutnya. Nah, beli properti juga kayak gitu. Banyak yang ngelihatnya, aduh ngeri banget ya mau punya properti, dan itu tuh banyak yang jadi cita-cita orang karena kan simbol independence kan gitu. Padahal ternyata begitu kebeli, lama KPR-nya lah, banyak renovnya lah, nyicil kompornya lah gitu. Tidak berhenti di hordeng. iya. Oke, baiklah, itu Itu dia. menarik banget ya. Jadi punya properti tuh pada akhirnya tuh bukan garis finish gitu. Nanti itu ada susulan-susulan selanjutnya gitu. Iya, Nah, betul. makanya jadi aku tuh butuh sedikit tanggapan nih tentang kemarin waktu Ibu Sri Mulyani bilang milenial itu bakalan susah, generasi muda itu bakalan susah punya rumah. Gimana sih menurut Kang Adit? Saya jujur nggak ngikutin beritanya. Apakah apakah ada statement lanjutan dari omongan dia? Kayaknya sampai situ deh. Jadi Kenapa dia ngomong gitu? Rumah mungkin Karena inflasi waktu itu. kayaknya. Nah, karena inflasi yang harga rumahnya nggak kejar-kejaran gitu sama kenaikan increase-nya income kita. Langsung Gua ini karena ini pemerintah ya. Valid nggak sih, Dit? Ketakutan itu valid nggak sih, Dit? Maksudnya waktu kita muda juga ada ketakutan itu kan? Mungkin gini, di sisi lain kan ya, itu statement keluar dari Menteri Keuangan. Menteri yang punya kuasa, menteri yang memiliki kuasa tentang sistem keuangan kita. Nah, sedangkan sistem keuangan kita, kalau kita lihat, Indonesia adalah negara dengan spread bunga terbesar sedunia, setahu gue. Jadi antara spread itu gede banget lah gitu ya. Sedangkan Singapura aja nggak segede itu amat gitu. Dulu dibilangnya kenapa spreadnya tinggi? Oh iya, karena Indonesia tuh negara yang investmentnya risky segala macam. Oke, tapi itu kan statement 20 tahun yang lalu. Dari 20 tahun lalu sampai sekarang, investment ranking kita udah membaik kok gitu. Seharusnya dengan investment ranking kita membaik itu, spreadnya tuh nggak sebesar itu. Dan dengan nggak sebesar itu, kita itu anak-anak muda zaman sekarang nggak perlu ketempuhan punya kredit yang kalau misalnya ngambil KPR tuh floating rate-nya tuh nggak belasan % banget gitu. Nah, iya kan? Nah, sekarang lagi gini. Turun ya. Lagi rendah. Nah, iya kan? Ini kayaknya terendah dalam 20 tahun terakhir deh. Iya, karena apa? Karena daya beli menurun, karena COVID juga gitu kan. Kalau misalnya nggak ada COVID, belum tentu kita bisa kayak gini gitu. So no thanks to bukan rekayasa, bukan kebaikan hati government juga gitu rate turun gitu. What I'm trying to say is this. Pemerintah kok yang punya kuasa. Kalau misalnya pemerintah mau, pemerintah bisa kok gapnya nggak terlalu, spread bunganya nggak gede-gede amat. Tapi tapi itu tetap ada kok gitu. Itu tetap ada. Gitu. Makanya coba kalau misalnya saham-saham blue chip itu siapa? Bank-bank semua kan? Dari mana mereka untungnya? Dari spread bunga gitu kan? Nah itu sebenarnya di negara-negara maju nggak spread bunga nggak setinggi itu. Gitu. Jadi terus orang bilang ya kan ada tuh KPR subsidi. It's like seperti yang ada orang menjual racun sama gua, kemudian dia juga bilang gua juga punya antinya loh. Why bother jual antinya gitu? Kebayang nggak maksudnya? Jadi itu baru satu hal, baru dari segi tingkat bunganya. Dari sisi pengaturan, kayaknya kalau gue ngeliatnya kok kayak yang bukan nggak diatur banget ya. Kayak nggak tahu ya, mungkin gue yang salah kali. Nggak ngelihat ini, korek nih, Pak Merong nih, kalau misalnya ada teman-teman yang lebih ahli di bidang real estate, harga tanah tuh jadi nggak terkendali banget gitu, itu aja sih sebenarnya. Apa iya memang mekanisme pasarnya seperti ini? Apa iya pemerintah benar-benar tidak bisa
mengendalikan sama sekali gitu? Apa iya gitu? Kalau kok gue agak sedikit, gue nggak mempertanyakan banget, cuman gue mikir, could they do something about this, you know, supaya harga tanah nggak mahal banget, apa ya yang mereka bisa lakukan? Itu aja sih sebenarnya. Jadi kembali ke statement, ya itu dia yang seperti gue bilang tadi, seperti orang yang menjual sesuatu dan menjual yang anti sesuatunya gitu. Sebenarnya gue kalau ya itu tanpa gue ya. Kita nggak bisa kendalikan itu karena kita tidak ada di dalam kepemerintahan dan bukan pembuat kebijakan. Pada saat ditentukan itu kan yang ngatur ada monetary policy sama fiscal policy. Ya sebagai negara biasa kita kan nggak ikut terlibat di dalam pengambilan keputusan ya, jadi kita nggak tahu layer apa yang mereka baca, dokumen apa yang mereka lihat, analisis apa yang menyebabkan oke, mari kita atur bunga itu segini, spreadnya segini gitu kan. Maka menurutku yang bisa kita lakukan adalah apa yang bisa kita kendalikan dulu. Iya sih. Aku pernah bikin statement begini, financial planning itu hanya untuk orang yang berdaya. Yes. Kalau yang nggak berdaya mesti diberdayakan dulu. Jadi ketika orang lagi dalam posisi sedih, lagi dalam posisi merasa kayak kata Adit tadi, merasa aku nggak mampu, ya statementnya benar gitu. Tapi yang kayak gitu dikasih financial planning nggak nyambung kan? Kayak orang demam disuruh minum obat sakit perut gitu, nggak masuk gitu. Solusinya mungkin memang bukan financial planning yang kayak gitu. Tapi pada saat seseorang sudah merasa dirinya berdaya dan bersedia kayak Adit tadi, oke, penghasilanku nggak terlalu besar, tapi aku pengen punya properti, nggak bakal kebeli ini, mau nabung berapa tahun juga, maka harus ningkatin stream of income, soalnya nggak ada lagi yang bisa dihemat gitu kan. Nah kayak gitu tuh cara berpikir orang yang berdaya. Jadi ketika ada statement kayak gitu dari Bu Sri Mulyani, yang diantaranya tentu saja karena concern beliau terhadap inflasi dan kenaikan harga properti yang jauh melebihi purchasing power orang, maka isu yang menurut kita mesti perhatikan adalah gimana caranya supaya kita mampu. Dan untuk mampu itu bisa dihitung. Yes. Soal ada program bersubsidi itu memang harus tersedia dong. Namanya pemerintah harus menyediakan kayak gitu. Tapi jadi sekarang pertanyaannya adalah kitanya bisa melakukan apa? Kalau ngobrolnya dari contoh Adit sama aku, ya memang kebetulan kita dari orang yang punya privilege dan ada penghasilannya kan, maka orang yang berdaya seperti ini harus ngukur ke kehidupan dia sendiri, mana yang bisa diatur sehingga pada saat jodohnya ketemu sama properti yang diinginkan, kemampuannya tuh udah matching. Yes. Contoh yang menarik tuh gini, aku pengen punya rumah di Jakarta Selatan, tapi dulu tuh nggak mampu gitu. Sehingga yang mesti dilakukan waktu itu adalah meningkatkan kapasitas diri dulu sampai ke titik yang mampu, baru upgrade. Karena kemampuannya ini tuh kayak 4 kali lipat bedanya gitu. Sehingga ini yang menurutku harus dilihat orang. Aku sering ketemu kasusnya itu anak-anak muda yang nggak kebeli, aku kan pengen rumahnya harganya 5M. Sebentar, aku rumahnya juga harganya nggak 5M, ini gimana ya gitu. Jadi kayak nggak ngukur antara mimpi sama tujuan finansial, kan dua hal yang berbeda ya. Mimpi tuh bebas. Mimpi tuh kayak kita boleh setinggi-tingginya dan free kan mimpi tuh. Mau mimpinya main sama unicorn lagi muntah pelangi boleh. Tapi begitu jadi tujuan finansial, kita harus berpijak ke bumi, realistis dan diukur. Untuk bisa kayak gitu, aku tuh posisinya harus di mana ya? Dengan kayak begitu menurutku lebih menerima kenyataan diri, sehingga nggak stres sama tujuan yang ketinggian gitu loh. Nah, kan yang sering sedih itu adalah ketika nggak mampu, kapan kita mampu beli rumahnya. Tunggu, lu mau mampu beli rumahnya yang kayak apa? Penghasilan 5 juta mau beli rumah 5M. Bukan nggak bisa, tapi berarti penghasilan 5 juta ini harus ditingkatkan dulu sampai angka berapa untuk bisa beli rumah 5M. Karena seperti Adit bilang tadi, nggak bakal ada yang ngasih duit nih 5M gitu. Nggak ada. Kalau sampai ada yang kayak gitu, mesti question mark. Dari mana datangnya tiba-tiba dikasih gitu kan? Money laundering, ngeri kan? Nah, jadi mari kita ngecek juga apa yang bisa aku kendalikan dan mau kemana arahnya. Ya, benar. Jadi sebenarnya ya balik lagi ya, kembali ke konsep
tujuan besar itu tadi, mari kita turunkan jadi hal kecil-kecil yang sebenarnya doable gitu. Jadi jangan ditelan Iya. mentah-mentah. Wah katanya, wah harga rumah mahal banget, generasi muda. Memang ya. Udah punya Memang rumah. mahal. Iya, memang harganya mahal. Tapi kan mungkin akan ada alternatif-alternatif lain yang sebenarnya bisa kita temukan gitu. Luar biasa loh. Pencerahannya, terima kasih Kak Adit dan Temina. Jadi anak-anak muda nggak usah takut ya sebenarnya. Insya Allah ada rezekinya. Ada jalannya. Ada jalan. Ada jalannya. Oke. Ya, iya Boleh benar. Kak? Berikutnya. Emang kita yang harus ini. Jadi kayak makanya kan either kita increase income kita atau kita kurangin expense kita dalam artian dalam konteks ini berarti ya kita manage expectation kita gitu, bukan rumah yang 5M tapi rumah yang maybe 1M, 700 juta, 600 juta. Tapi itu jauh, oke, tapi itu jauh, iya jauh tapi kebeli, tapi mending jauh tapi kebeli daripada deket tapi nggak kebeli kan gitu. Sebenarnya seperti itu kan.